Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Palanjani Indiarto. Saya dari kelas D dengan NIM saya 202401404034. Oke, di sini saya akan menjawab 8 soal, tapi sesuai soal saya sesuai yang disuruh UCP 3. Saya akan menjawab 4 pertanyaan saja. Oke. Di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama. Oke, ini paradigma Islam adalah pengembangan iptek, menekankan bahwa ilmu teknologi informasi itu harus dikembangkan dengan landasan tauhid, akhlak, dan juga syariah. Dalam konteks AI, umat Islam seharusnya menjadikan akikah sebagai filter. Apa itu? Teknologi tidak boleh menggeser keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang Maha mengetahui dan Maha mengatur. AI hanyalah alat, bukan entitas yang memiliki kehendak untuk membuat sebuah aplikasi, mungkin sebuah web, untuk membuat ajaran-ajaran yang menurut Islam itu salah. Dan sini juga dilanjutkan dengan mengembangkan AI untuk kemaslahatan umat, seperti membantu umat muslim, seperti dalam contohnya dalam kesehatan, pendidikan mungkin, dan pelayanan publik, bukan untuk memanipulasi seperti membohongi, seperti judol, kayak seperti trading, seperti itu. Baik lagi itu sebagai untuk merujuk ke Islam, maksudnya lebih ke arah ke ajaran-ajaran yang tidak sesat. Dilanjutkan dengan satu lagi memastikan etika syariah. AI ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti perjudian online seperti tadi, apalagi pornografi atau pelanggaran privasi. Pokoknya yang memang kita diajarkan di Islam itu tidak boleh. Ya, kita sebagai dunia iptek ini harus mengerti agar tidak menyepelekan ajaran-ajaran yang kita tetapkan itu. Di sini saya akan menjawab nomor 2, yaitu soalnya contoh teknologi informatika yang sesuai dan tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Sesuai yang kita ketahui, kita ini ada yang namanya aplikasi Al-Quran digital dan platform lainnya seperti YouTube. Di situ kita bisa melihat dakwah online atau podcast Islami. Ini sesuai dengan ajaran-ajaran untuk menyebarkan Islam. Dan di sini ada hadis juga, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang memanggil pelajaran? Teknologi ini mudah untuk belajar agama dan memperkuat iman. Jadi tidak semua teknologi itu negatif, ada juga yang bisa jadi positif. Itu guys. Terus di sini saya akan mengerjakan nomor 3. Penilaian terhadap penggunaan teknologi untuk hiburan oleh anak muda. Dalam Islam, akal dan kolbu adalah potensi besar yang harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Membangun peradaban yang baik dan selainnya. Dengan cara apa? Kita ada cara dengan tarbiyah digital atau edukasi tentang adab dan etika digital dalam Islam. Seperti kita bisa mengupload di YouTube, di TikTok, atau sebuah podcast Islami, atau sebuah Twitter gitu tentang ajaran-ajaran atau saluran server yang berada di WA. Dilanjutkan ada lagi solusinya, itu adalah pengembangan konten Islami yang menarik. Bisa jadi kita mungkin dari game edukatif yang berbasis nilai Islam, media sosial dan dakwah aktif itu bisa kita buatkan untuk misalnya huruf Asmaul Husna, untuk tebakan seperti itu. Dan solusinya lagi ada satu lagi, kita bikinkan memanajemen waktu, mengajarkan anak-anak
mudah untuk menyeimbangkan antara hiburan dan produktivitas sesuai dengan prinsip Watsoniyah, keseimbangan. Dan sini akan menjawab nomor 4, yaitu dengan soal Al-Quran mendorong pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Seperti yang kalian ketahui, Al-Quran tidak hanya mendorong, tetapi juga memerintahkan manusia untuk berpikir dan meneliti secara kritis atau critical thinking. Salah satu ayat yang sangat kuat untuk di surat ini adalah sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Quran surat Al-Imran ayat 3 Al-Imran juz 3 ayat 190. Ayat ini menunjukkan bahwa alam semesta adalah objek kajian ilmiah. Contoh ilmiahnya adalah penelitian tentang rotasi bumi dan revolusi planet yang mendukung sistem kalender dan navigasi modern. Ini membuktikan bahwa Islam sangat mendukung sains selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai tauhid dan syariah di ajaran Islam ini. Mungkin segini saja penjelasan atau jawaban soal video dari tugas AIK 4 ini. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata atau ada kata yang tidak mengenakan bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.